Jadi kalau ambil kesimpulan bahwa banyaknya keluarga meninggal adalah takdir buruk, berarti sama dengan mengatakan Nabi Muhammad takdirnya buruk. Kalau banyak keluarga meninggal lalu mengambil kesimpulan karena saya banyak dosa, berarti sama dengan mengatakan Nabi Muhammad banyak dosa. Dari mana kesimpulan itu datang? Dari setan. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakumullah, saya gemeteran. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya bertanya, ketika tawaf dan sa'i kan ada fasilitas untuk apa itu yang gokar ya, kayak gokar gitu. Itu kalau kita mampu, kalau kita udah misal merasa mampu tapi kita ikut itu, apakah bagaimana Ustaz pahalanya dan apa ya keutamaannya gitu. Nah, yang kedua ini bagaimana kalau kita merasa kan ada takdir baik dan takdir jelek ya Ustaz. Selama hidup itu kita selalu merasa itu kita takdirnya jelek gitu. Ditinggal yang terkasih beberapa kali. Saya saya yang ditinggal nenek yang selama ngasuh saya sama kakek udah 2 kali, dan orang tua saya Ustadz sejak kecil gitu. Nenek saya yang sudah menguliahkan saya sampai kuliah lah, menyekolahkan saya sampai kuliah gitu, meninggal kena kanker, dan setelah itu beruntun gitu Ustadz. Nah, bagaimana kalau kita ingin bertobat gitu? Takutnya dosa ini karena takdir jelek ini karena dosa-dosa keluarga atau apa gitu Ustadz. Kalau kita mau bertobat, saya berniat untuk bolak-balik ke Baitullah gitu Ustadz, untuk minta taubat gitu Kak. Ada agar hidup saya itu lebih baik gitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz dan saran Ustadz untuk saya, nasihatnya juga untuk saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawaf sa'i naik motor listrik, naik mobil listrik, itu dalilnya adalah karena di zaman Nabi sahabat tawaf naik onta. Jadi Ka'bah di tengah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Karena mereka tinggi di atas, tongkatnya itu ditusukkan ke Hajar Aswad. Nah, itulah dalilnya. Jadi kalau orang yang mampu naik, ya nggak apa-apa. Karena dulu sahabat juga naik onta, padahal dia mampu. Kalau ada orang mau berjalan, ya bagus. Al-jaza ala qadril amal. Balasan sesuai dengan tingkat kesulitan amal. Tingkat kesulitannya, tingkat keikhlasannya. Nah itu. Jadi pada masalah-masalah yang boleh dilaksanakan, ya silakan. Mau jalan kaki atau mau naik gokar. Ketika banyak keluarga meninggal, lalu kita menyimpulkan itu suatu takdir buruk. Lalu kita mengaitkannya mungkin saya punya dosa, sehingga takdirnya buruk terus. Kalau meninggal keluarga itu takdir buruk, Nabi Muhammad itu 2 bulan dalamnya. Dibesarkan kakek, meninggal kakeknya. Dijaga paman, meninggal pamannya. Istri Khadijah setia, meninggal istrinya. Anaknya 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, meninggal 3. Nah, berapa udah? 8. Anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, meninggal juga. Jadi kalau ambil kesimpulan,
bahwa banyaknya keluarga meninggal adalah takdir buruk. Berarti sama dengan mengatakan Nabi Muhammad takdirnya buruk. Kalau banyak keluarga meninggal lalu mengambil kesimpulan karena saya banyak dosa, berarti sama dengan mengatakan Nabi Muhammad banyak dosa. Dari mana kesimpulan itu datang? Dari setan. Bagaimana cara kita bertaubat? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, menyatakan dengan lisan, astaghfirullah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat. Husnuzon, Allah sudah mengampunkan dosa saya. Bahwa keluarga saya meninggal, takdir. Bukan berarti karena kita berdosa. Jadi kita jangan berpikir sendiri, mengambil kesimpulan sendiri. Ini banyak keluarga meninggal karena takdir buruk. Siapa bilang meninggal itu takdir buruk? Sakit. Sakit itu menghapus dosa. Sakit itu mengangkat derajat. Sakit itu menambah pahala. Siapa bilang sakit? Laknat. Mati. Mati bukan laknat. Laknat itu adalah ketika hidup kita senang, kenyang, tenang, tapi tidak beribadah. Itu yang laknat. Itu azab, itu namanya istidraj. Ayah ada, emak ada, kakek ada, nenek ada, mobil ada, duit ada, tapi nggak sholat, nggak beribadah. Itu yang laknat itu. Istidraj namanya. Jadi jangan mengambil kesimpulan dari pikiran yang jahat, hawa nafsu. Mudah-mudahan saya semua Ustadz, mengambil kesimpulan berdasarkan ilmu. Dan tidak cepat mengambil hukum terhadap sesuatu. Kematian bukan laknat, sakit bukan laknat. Laknat itu adalah yang kelihatannya nikmat tapi tidak disyukuri, malah membuat lalai, itulah yang laknat. Azab yang tertunda namanya istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada nggak Ustadz amalan khusus agar Allah Subhanahu wa taala segera undang kita ke Baitullah, atau agar Allah Subhanahu wa taala undang kita berkali-kali ke Baitullah? Usolli sunnatal hajat. Saya sholat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, tunaikan hajat. Yang kedua, membaca Yasin. Kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin. Dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, mudahkan aku ke Baitullah. Yang ketiga, Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka segala yang terkunci. Berkat surat Al-Fatihah ini, sampaikan niatku ke Baitullah. Al-Fatihah. Surat hajat, Yasin, Al-Fatihah. Jangan lupa semua ditutup dengan sholawat. Sholat pun ada sholawat. Yasin pun ditutup sholawat. Dan doa-doa ditutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak juga berangkat. Ingat, pintu surga bukan cuma haji dan umrah. Ada babus sholah, banyak sholat. Ada babur rayyan, banyak puasa. Ada babus sadaqah, banyak sedekah. Ada babul jihad, banyak jihad. Ada babul kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Jangan batasi ibadah dari satu saja. Banyak ibadah dalam Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ibadah umrah adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Dapat ibadahnya, dapat sirahnya, dapat jalan-jalannya, dapat sejarahnya, dapat refreshingnya, sholatnya ada,
zakatnya ada, keluar harta, ibadah lisannya ada, tasbih, ibadah hartanya ada, ibadah hatinya ada. Ibadah yang komplit, yang tidak ada dalam ibadah lain. Maka berusaha setiap muslim untuk sampai ke Baitullah. Setelah usaha ikhtiar doa tidak juga tercapai, jangan bersedih. Karena Allah tidak menutup pintu dari satu, dia bukakan pintu yang lain. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita, kita jumpa di Baitullah insyaAllah. Ala hazini untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagimu, cukup kau katakan kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik penolong adalah engkau ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Berkat Nabi Muhammad sampaikan segala niat baik kami. Allahumma arzuqnal istiqamata. Berikan kami istiqamah iman dan Islam. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufikmu dalam hati kami. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah. Jadikanlah ibadah umrah kami umrah yang maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.